Ada dewannya. Dah. DPRD Simalungun untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai DPP Simalungun kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kami mohonkan segera untuk menghampiri kami di depan kantor agar kita dapat bermusyawarah dan kami dapat menyampaikan aspirasi kami demi perbaikan dana desa di tahun 2022. Di hadapan kita sudah ada Bapak Sekwan, dulu juga beliau mantan camat Pematang Silimatuta yang siaga membantu desa tapi tetap terkotomi. Tepuk tangan dulu kepada Bapak Gesang. Halo Bapak Gesang. Tepuk tangan dulu. Kami terdiri dari pendamping desa TPP Simalungun, Barisan Penggerak Desa Kabupaten Simalungun. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di siang hari yang berbahagia ini kita masih tetap diberikannya kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu muka menyampaikan aspirasi dari mulai level terendah dusun sampai desa. Anak desa akan membangun negeri ini. Mungkin jadi negara ini akan baik pemerintahannya. Itu lahir dari anak-anak desa sendiri. Kami datang kemari ke gedung DPRD Simalungun untuk menyampaikan permohonan perhatian betul terhadap desa. Karena desa sudah digulirkan dana selama 7 tahun. Begitu juga terima kasih kepada rekan-rekan juang media yang turut serta tanggap mulai dari tahapan pembangunan di desa sampai pendamping desa berangkat ke gedung DPRD, tetap dampingi rekan-rekan media. Terima kasih. Beri plus kepada media. Juga kepada Bapak Kepolisian, terima kasih telah mendampingi kami. Karena kita tahu Indonesia, desa itu adalah Indonesia. Membangun Indonesia itu harus dari pinggiran, dari desa atau nagesa. Izin Ketua, dana desa sudah bergulir selama 7 tahun. Paling sedikit desa menikmati dana desa itu, setiap desa 5 miliar. Paling sedikit, yang paling banyak 11 miliar. Nah, dari nominal sebegitu besarnya, PAD dari desa itu tidak ada. Karena apa? Banyak kementerian-kementerian, baik Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, menurunkan regulasinya. Tapi regulasi itu hanya berlaku di kabupaten lain. Di Simalungun, regulasi kementerian itu lenyap. Karena ada oknum-oknum yang merasa itu tak cocok dan ini tak cocok, tapi tidak ditampung dalam peraturan terendah, yaitu peraturan bupati. Izin Ketua, aspirasi kami hari ini tolong bukan hanya didengarkan, bukan hanya dibicarakan, tapi diputuskan. Hidup TPP! Tapi diputuskan, hidup TPP! Hidup TPP! TPP ini semua lahir di tanah Habonaron Dobona. TPP ini semua besar dan tumbuh dewasa di tanah Habonaron Dobona.
Yang harapan kami, Habonaran Dobona, konsep itu bukan hanya pada gerbang perbatasan Kabupaten Simalungun, tapi terpatri dalam jiwa dan raga kita. Baik, Ketua DPRD, kami di sini hanya menyampaikan, ya, kami tidak mau adanya intervensi penggunaan dana desa. 2018 Ketua Komisi 1 sudah mendengarkan ini, yang selama ini dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait. 2018 kemarin sudah kita suarakan agar legislatif, yudikatif, eksekutif duduk sama untuk membicarakan regulasi-regulasi yang akan ditelurkan di desa kita Kabupaten Simalungun. Berikut, berikan kewenangan kepada kepala desa untuk menggunakan dana desa sesuai dengan regulasi mulai dari peraturan desa sampai peraturan menteri. Itu harus diserahkan kewenangannya kepada desa, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menuntut, ya, kepada DPRD bagaimana pemerintahan sekarang untuk bekerja baik. Kalau baik kali tak betul itu, baik sajalah, ya, untuk bekerja baik sajalah. Tolong regulasi melalui peraturan bupati itu segera diselesaikan. 2021 regulasi kita untuk tahapan penyusunan RKPDes itu sampai sekarang, Ketua, belum tersusun dan belum dikeluarkan. Izin Ketua, kami juga menyampaikan kepada Ketua sebagai penyambung aspirasi kami bahwa Bupati Radiapo Hasiholan Sinaga sudah mendeklarasikan ketika beliau menyampaikan kampanyenya tahun 2020 untuk terpilih sebagai Bupati Simalungun, memberikan 100% sepenuhnya penggunaan dana desa itu kepada desa. TPP! Baik, Ketua, selama ini 7 tahun bergulirnya dana desa, pembagian besaran dana desa itu tidak pernah transparan. Pagu besaran dana desa itu sama seluruh Indonesia, tapi ada lagi pagu untuk afirmasi dan formula itu tidak pernah transparan. Buktinya apa? HGU yang dalam hal ini tidak bisa membangun infrastruktur, dia lebih besar dana desanya, dana afirmasi dan formulanya. Sementara desa yang luas, yang harus membangun infrastrukturnya, dana desanya kecil. Ada apa ini sebetulnya? Di situ kita timbul pertanyaan. 7 tahun bergulir tidak ada memberikan makna tersendiri sebagai PAD desa. Tadi besarannya sudah saya sampaikan. Ini mohon perhatian dan keputusan penuh dari DPRD Simalungun. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam orasi kami. Ini rumah kita bersama. Jadi tidak ada hak kami untuk menolak ataupun mentiadakan atau tidak menerima kawan-kawan seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Simalungun untuk hadir ke rumah rakyat ini. Nginap pun kita di sini, kita siap. Mudah-mudahan Sekwan bisa memfasilitasi nantinya. Pak Sekwan. Jadi terima kasih atas kehadirannya untuk kita semua, terlebih kepada pihak Polres yang sudah mendampingi dan Sekretariat Dewan dan seluruh pendamping TA ataupun PD maupun PLD yang sudah hadir di sini menyampaikan unek-uneknya. Ada 4 poin ini terkhusus ini yang disampaikan. Sebenarnya bukan barang baru ini, kekesalan dari kawan-kawan kita semua, terutama Ibu Royani. Di tahun 2018 saya ketepatan di situ ketua Komisi 1, Bu. Dan sekarang saya wakil ketua DPRD.
tapi saya sekarang juga koordinator di Komisi 1 yang bidang yang sama. Jadi ini kayaknya estafet Bu, cuman naik sedikit aja, naik kelas sedikit Bu. Itu berkat doa ini. Jadi untuk kita semua, apapun yang disampaikan kawan-kawan akan kami tampung, dan ini juga sudah beberapa kali kami sampaikan bahwasanya desa adalah kepala desa atau kepala pangulu sebagai pengguna anggaran penuh 100% tanpa intervensi dari pihak manapun. Itu sudah sering kami sampaikan. Kalaupun ada hal-hal yang kurang pas, sebenarnya ingin saya sampaikan juga Bu, itulah gunanya ada pendamping, baik pendamping desa maupun pendamping lokal desa. Telah didampingi seharusnya bereslah semuanya di desa. Tapi notabene sampai saat ini banyak juga desa yang nggak beres. Ada di beberapa kecamatan yang kami terima, baik itu hasil laporan inspektorat maupun hasil laporan BPK RI perwakilan Sumatera Utara. Nah, di sini pun kami nggak tahu di mana kesalahannya. Jadi kami harap untuk kita semua, mari kita sama-sama membangun desa kita yang tercinta ini di Tanah Hadmura Rembona. Apapun yang disampaikan 4 poin ini akan kami perjuangkan. Dan saya di sini mewakili Ketua DPRD dan seluruh kawan-kawan. Ketua DPRD tadi titip salam, beliau ada tugas lain, dan ketepatan kita juga di sini lagi pembahasan APBD tahun 2022. Beliau tidak dapat hadir dan kawan-kawan juga lagi dalam perjalanan. Kami ada rapat dan ditunggu oleh eksekutif di ruang badan anggaran Bu Royani. Kita tetap berjuang untuk desa Bu, tetap berjuang. Dari tahun 2017 sampai 2021 dana desa dan ADN juga dikelola oleh desa. Kami yakin dan percaya kepada seluruh pangulu dan seluruh PLD yang langsung bersentuhan kepada pengguna anggaran. 386 nagori Bu, yang harus betul-betul kita awasi penggunaannya maupun penyerapannya maupun hasilnya dan outputnya yang sudah dana digelontorkan ke Kabupaten Simalungun. Kalau nggak salah setiap tahunnya itu minimal itu hampir 300 miliar. Saya Sastra Jo Sirait, sarjana hukum, menyampaikan kepada saudara Bupati, jangan pernah mengintervensi kegiatan pengguna anggaran dana desa di setiap pangulu 386 nagori. Karena saya yakin dan percaya Bupati dan DPMPM tidak tahu apa kebutuhan kita di Nagori. Yang tahu kebutuhan kita di Nagori adalah pangulu. Ya kan Ibu? Dari tahun 2018 juga saya sampaikan Bu Royani, jangan sok tahu kabupaten. Yang tahu itu kebutuhan itu adalah Nagori, bukan pihak kabupaten, bukan pihak BPM. Nagori nanti butuh A, yang lain mintanya D. Sampai saat ini memang saya nyatakan adanya dana desa sampai saat ini belum terasa outputnya kepada desa maupun peningkatan PAD. Ini saya sampaikan. Jadi saya berharap di sini ada pendamping lokal desa, pendamping desa, TA yang sudah digaji oleh negara. Marilah kita sama-sama bekerja sama untuk menyukseskan penggunaan anggaran ini. Itu aja harapan kita, tidak ada yang lain. Dan kami juga berharap tidak mau lagi Bu Royani ada temuan dari inspektorat maupun BPK RI. Nanti kita juga yang disalahkan karena ada PLD, ada PD yang mendampingi. Berarti pendamping ini mau ngapain kerjanya? Kan mendampingi supaya ini lurus semua sesuai dengan rel. Setuju tidak? Tapi kenapa sampai saat ini kok masih ada desa yang masih emblelo? Ada yang intervensi. Kan itu. Jadi itu harapan kami. Intervensi dari pihak manapun itu yang sudah saya sebutkan tadi kepada saudara Bupati. Itu aja harapan kami. Yang pasti kami tetap Ibu Royani percaya, yakin dan percaya
bahwa saya sampai saat ini saya tetap masih berjuang dalam penggunaan dana desa. Dan beberapa desa juga sudah kami panggil ke sini yang mendapatkan temuan-temuan BPKRI maupun inspektorat. Baik itu di pajak, di kegiatan yang belum selesai, di BLT. Jadi harapan kita semua mudah-mudahan pandemi ini juga berlalu supaya kita lebih leluasa menggunakan anggaran. Karena dari 2 tahun belakangan ini kegiatan anggaran kita banyak tersedot untuk wabah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami tampung semua keinginan-keinginan kita semua. Saya yakin ini bukan keinginan para kawan-kawan pendamping atau TA, tapi keinginan seluruh rakyat Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Begini penyambutan kami mohon maaf kepada kawan-kawan yang hadir, kepada pihak Polres. Bukan kami tidak menyediakan apa-apa, tapi inilah penyambutan di DPRD. Karena kerja kami juga masih estafet juga, Bu. Besok rencana juga kawan-kawan Panggulu mau hadir lagi dalam situasi yang belum dianggarkannya anggaran pilkada serentak di tahun 2022. Itu aja. Mudah-mudahan kami juga berharap di sini supaya pilkada 2022 tetap terlaksana, tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan desa. Baik itu dalam pengelolaan anggaran nantinya, baik DD maupun ADN. Itu aja. Oke, terima kasih Bu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan. Jaga kesehatan, tetap jauhi COVID. Udah vaksin semuanya ini? Udah Bu ya? Oh ya, oke. Barisan terdepan ternyata untuk COVID. Terima kasihlah untuk kita semua. Mudah-mudahan doa kita ini dan tujuan kita bersama dapat tercapai dengan baik sesuai dengan rencana kita dan rencana Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian kami dari DPRD Kabupaten Simalungun. Saya Sastrojo Sirait mewakili Ketua DPRD. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyambutan maupun penyampaian kami dalam hal kedatangan kawan-kawan pendamping desa. Terima kasih. Selamat siang. Horas. Sedikit Pak ya. Silakan Pak. Saya selaku TA ya. Sedikit mohon kepada DPRD. Kira-kira realisasi resapel ini kapan bisa realisasinya? Jangan kita hanya janji tidak ada bukti kan gitu. Kalau bisa ada janji ada bukti kan gitu. Jadi kira-kira resapel ini kapan bisa lebih dapat hasilnya? Terima kasih. Oke, perlu saya jawab. Pemerintahan Saudara Bupati Radio Hasiluan Sinaga baru berjalan 6 bulan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat merotasi atau mengganti itu setelah 6 bulan setelah dilantik. Dan semua memulai di tahapan Pak. Lelang terbuka. Ini sekarang DP4 itu PLT. Tapi PLT yang lama sudah menjadi asisten 1. Dan kita menunggu perintah dari KSN Jakarta bahwasanya apabila nanti ada perintah untuk melakukan lelang terbuka kepada eselon 2, maka disitulah nanti Pak ada pergantian. Tidak serta-merta Pak gampang Pak mengganti, tidak boleh. Kalau melanggar peraturan perundang-undangan nanti kita bisa kena temuan lagi di BPKRI. Sementara tujuan kita Simalungun tahun kedepannya bisa menjadi WTP, wajar tanpa pengecualian. Kalau sekarang kita masih WDP. Itu Pak. Jadi tidak segampang itu, ada prosesnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemerintahan Kabupaten Simalungun sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dalam perekrutan atau penentuan eselon 2. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, ini sedikit Pak. Khusus untuk DPMN kalau bisa jangan hanya kepala dinasnya aja. Kalau bisa sampai karena di situ yang kami lihat yang sangat dominan itu ada seorang honorer. Dia yang sangat menentukan posting. Kalau bisa posting itu dilakukan di kecamatan Pak. Harapan kami. Jadi dalam pergantian itu kalau bisa dinasnya sekaligus dengan
sahabat-sahabatnya ada kabit-kabitnya berada media satu Pak. Karena biar keladinya di kabit-kabitnya itu Pak dengan di operator PDS itu. Kalau bisa kita harapkan dilakukan PDS itu di postingannya dilakukan di kecamatan, itu harapan kami Pak. Supaya desa-desa ini dari Dupadang jangan sampai ke raya yang ada posting, itu tuh salah. Ya. Dan apabila ada yang ingin dimasukkan suatu ada rencana dari kabupaten yang bisa melalui Buskus Pak, musyawarah dusun, masukkan ke RKP, baru ke Benak dan dapat menurut regulasi gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Memang seyogianya Pak, penentuan APBDes itu kan di awalnya kan musbus Pak. Musdes kan itu keputusan, dan kami pun tidak pernah mengintervensi terhadap itu. Tapi kalaupun di perjalanannya ternyata ada intervensi, nah ini yang perlu kita perbaiki Pak. Yang pasti kami tampung. Tapi kalau untuk permintaan Bapak itu tadi masalah pergantian, semua ada proses Pak, tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Silakan Bu. Ya, ketua sedikit. Kita tahu regulasi juga, kita tahu juga ada kebijakan di luar regulasi itu ada kebijakan. 6 bulan itu sudah dilantik. Silakan Bupati untuk menyusun kabinetnya yang terbaik dan sehat. Dan bisa menggantikan atau tidak memfungsikan SKPD mulai eselon 1, 2, dan 3 pada jabatannya yang ada. Bila tidak mampu melaksanakan tugas, harusnya BPMN dalam hal ini sudah dievaluasi. Karena di situ tergantung terkait 386 desa. Gagal desa hanya terserap 40% dana desanya. Ini satu kegagalan bagi seorang SKPBD pemimpin dinas. Ini diberikan kewenangan oleh regulasi untuk bupati yang terpilih segera menggantikan menyusun kabinet yang sehat. Itu yang kita ketahui ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Memang tahapan pertama untuk pengisian eselon 2 sudah terlaksana. Itu 8 orang yang sudah dilantik, dan ini berlanjut Bu untuk masalah reposisi ataupun pergantian-pergantian di OPD, terkhususnya di eselon 2. Dan Bupati kita ini sangat-sangat taat Bu terhadap peraturan perundang-undangan dalam masalah pergantian eselon 2. Saya percaya beliau sangat taat dalam pergantian-pergantian untuk mengisi jabatan-jabatan terlebih di eselon 2. Jadi kita percaya Bu, mudah-mudahan nanti orang Ibu dari sini langsung ke kantor Bupati ya. Mudah-mudahan nanti kita disambut oleh Bupati di sana, karena beliau sebagai pengguna anggaran bisa menyambut kita nantinya di sana. Dan saya yakin apabila beliau langsung menyambut kita, mungkin kita lebih enak menerima jawaban karena dia pemutus. Apapun yang disampaikan ini, kami sebagai lembaga politik akan kami sampaikan keluh kesah kita ini. Mudah-mudahan tercapai semuanya. Oke, sekian untuk kita semua. Terima kasih. Horas untuk kita semua. PPP mantap. Berdua kaki.